Hai semua, jumpa lagi di channel Papcook. Di video kali ini saya mau buat kue nanas ala Filipina. Ini rasanya enak banget, legit dan gampang cara buatnya. Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pencet loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Papcook. Selamat menonton! Pertama, siapkan 500 gram buah nanas yang sudah matang. Ini sudah dikupas bersih. Saya gunakan nanas yang sudah matang seperti ini. Lalu potong-potong kecil agar mudah dihaluskan. Kemudian masukkan ke dalam blender. Tambahkan 180 gram gula pasir setara 11 sendok makan. 150 gram tepung maizena setara 15 sendok makan sedang. 1/4 sendok teh garam. 600 ml air suhu ruang. Lalu blender hingga halus. Setelah halus atau menjadi jus, matikan blender. Lalu angkat dan tuang ke dalam panci. Ini dimasak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk hingga mengental seperti selai. Di sini sudah saya tambahkan 6 tetes pewarna makanan oranye. Maaf, tadi lupa diambil gambar. Setelah mengental seperti ini sudah siap untuk digunakan. Untuk warna oranye saya pakai merek kupu-kupu. Lalu angkat dan diamkan hingga dingin suhu ruang. Setelah dingin, ini nanti teksturnya akan lebih mengental dan padat. Sambil menunggu dingin, siapkan 90 ml air setara 6 sendok makan. Tambahkan 50 gram gula pasir setara 3 sendok makan munjung. Setengah sendok teh garam. Aduk hingga tercampur rata dan gulanya larut. Setelah tercampur rata dan gulanya larut, ini disisihkan dulu. Siapkan wadah. Kita akan membuat adonan kulitnya. Masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang setara 25 sendok makan sedang. 1 sendok teh baking powder. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 27 gram susu bubuk setara 1 saset. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 90 gram margarin yang sudah di mix butter. Bisa gunakan Royal Palmia atau Blue Band Cook and Cookies. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan air gula dan garam yang tadi sudah dilarutkan. Ini dimasukkannya bertahap sambil diaduk-aduk agar mudah tercampur rata.
Setelah tercampur rata, lanjut uleni menggunakan tangan hingga adonan kalis. Setelah adonan tercampur rata dan kalis seperti ini, lalu bungkus adonan menggunakan plastik dan istirahatkan selama 15 menit. Sambil menunggu adonan diistirahatkan, siapkan loyang. Saya gunakan loyang ukuran 22 cm. Olesi tipis-tipis permukaan loyang dengan margarin. Setelah permukaan loyang rata dengan margarin, ini disisihkan dulu. Nah, ini adonannya sudah 15 menit diistirahatkan. Lalu bagi adonan menjadi 2 bagian. Ini saya letakkan di alas kerja yang sudah dilapisi tepung terigu tipis-tipis. Untuk satu bagian ini lebih besar dan satu bagian lagi ini lebih kecil. Dengan perbandingan ukuran 2:1, lalu pipihkan adonan yang lebih besar dulu menggunakan rolling pin. Ini dipipihkannya melebihi ukuran loyang agar mudah ditata di dalam loyang. Lalu gulung adonan menggunakan rolling pin agar mudah dimasukkan ke dalam loyang. Lalu rapihkan adonan hingga menutupi permukaan loyang. Setelah permukaan loyang rata dengan adonan, lalu masukkan semua adonan nanas ke dalam loyang. Ini adonannya sudah lebih padat karena sudah dingin suhu ruang. Lalu ratakan dengan spatula agar tingginya sama rata. Setelah adonan tinggi sama rata, lalu pipihkan adonan yang kedua menggunakan rolling pin. Ini dibikinnya selebar ukuran loyang ya. Kemudian gulung menggunakan rolling pin dan letakkan di atas permukaan loyang. Lalu rapihkan adonan dengan cara ditekan-tekan di bagian pinggir untuk mengunci agar menutupi semua permukaan isian. Lalu tusuk-tusuk menggunakan sendok garpu ke semua permukaan loyang. Ini tujuannya agar adonan tidak bergelembung pada saat dipanggang. Lalu olesi permukaan adonan menggunakan 1 butir kuning telur. Ini diolesinya harus merata agar hasilnya cantik. Setelah permukaan loyang rata dengan kuning telur, ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 15 menit. Masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven di rak bawah. Panggang dengan suhu 170 derajat. Gunakan api atas bawah selama 40-50 menit atau sampai matang, menyesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah 40 menit, buka oven. Ini warnanya sudah kuning keemasan, ini tandanya kuenya sudah matang. Lalu angkat dan keluarkan dari oven. Ini didiamkan dulu hingga dingin suhu ruang ya, agar hasilnya bagus pada saat dipotong. Setelah dingin suhu ruang,
Lalu potong-potong sesuai selera. Ini saya potong menjadi 18 bagian. Nah, ini dia kue nanas ala Filipinanya sudah siap dimakan. Ini hasilnya cantik banget ya. Ini cocok banget buat makanan pendamping atau ide jualan. Ini aromanya benar-benar harum banget. Rasanya legit banget. Dimakan gak ngebosenin. Manisnya juga pas. Saya juga sudah uji coba menyimpan kue ini selama 5 hari dalam suhu ruang. Rasanya tetap enak, tetap lembut dan mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba.